Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ragil Setiawan, BP 1710611060. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dari panca usaha dari tenaga usaha ini mata kuliah dari ilmu dan teknologi produksi satwa harapan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Yan Heriandi MP. Baiklah, inilah yang pertama yang saya jelaskan, yaitu yang pertama dari jenis-jenis rusa yang ada di Indonesia. Yang pertama itu rusa sambar, rusa bawean, rusa Cervus timorensis. Ini berada di daerah timur Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya itu kijang atau mucak, itu merupakan sejenis dari bagian dari jenis rusa yang sebangsa dengan rusa, yaitu kijang. Selanjutnya itu rusa totol, yaitu rusa ini memiliki ciri yaitu bulu yang bercak-bercak hitam. Itulah yang disebut dengan namanya rusa totol. Selanjutnya itu dari panca usaha yang pertama, pembibitan, itu sistem perkembangbiakan dari rusa tersebut. Yang pertama dilihat dari tanda berahi betina, yaitu yang pertama nafsu makannya berkurang, tidak tenang atau gelisah ketika di kandang atau dilepaskan. Selanjutnya berdiri tenang bila dinaiki oleh pejantan untuk siap dikawinkan. Selanjutnya itu sering kencing, itu mengeluarkan urin ketika ternak itu mengalami berahi. Selanjutnya alat kelamin yang terlihat memerah, membengkak, dan apabila dipegang terasa hangat. Selanjutnya tanda berahi dari pejantan. Yang pertama itu sering meraung, mengeluarkan suara yang jarang dikeluarkan biasanya. Selanjutnya berkubang dalam dan menancap kerangga atau tanduknya ke tanah maupun ke pohon. Selanjutnya sering menciumi urin dari betina dan menjulurkan lidah. Selanjutnya itu lama berahi yang rusa dapat diamati dari permulaan timbulnya keinginan kawin hingga saat terakhir, yakni 2,25 hari, dengan siklus berahi 20 hari lebih sedikit. Dan selanjutnya pubertas rusa jantan itu selama 8 bulan, betina selama 8 bulan 13 hari. Kemudian rata-rata lama kawin 2,33 detik. Frekuensi atau banyaknya sekali kawin itu 2,14 kali per hari. Selanjutnya rata-rata lama bunting dari rusa ini itu 8,38 bulan. Kelahiran sama dengan mamalia yang lain, yaitu dengan tahapannya itu yang pertama kontraksi uterus, selanjutnya pengeluaran anak atau fetus, dan pengeluaran plasenta atau tali pusar. Yang kedua yaitu dari panca usahanya, selanjutnya manajemen dan penangkaran usaha tersebut. Ya, di sini penangkarannya dengan luas lahan 7 hektar, terdiri dari sistem semi terkurung dan sistem bebas atau ranch secara ekstensif dalam areal yang luas dan berpagar. Kemudian syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penetapan lokasi dari penangkaran rusa. Yang pertama, aman dari gangguan segala ancaman seperti bahaya dari rusa seperti hewan buas maupun hewan lain. Kemudian mudah dicapai atau ditempuh dengan jarak yang cukup mudah dijangkau oleh penangkar. Selanjutnya tersediaan airnya harus secara terus menerus asli bitum. Kemudian panca usaha selanjutnya teknik pemeliharaannya. Teknik pemeliharaannya itu mengelompokkan rusa. Yang pertama dengan membedakan rusa dengan apabila mengalami berahi atau estrus. Selanjutnya harus dipisahkan dari kelompoknya supaya kita dapat membedakan apakah ternak ini bisa mengalami siap untuk dikawinkan atau tidak. Selanjutnya penyapian rusa, itu memisahkannya dengan anaknya yang umur 4 bulan. Kemudian dilihat dari segi kesehatan, itu obat-obatan maupun manajemen dari pembersihan kandang, pembersihan rusa tersebut. Kemudian penandaan atau tagging, itu biasanya letakkan di telinga dari ternak tersebut rusa.
Selanjutnya pancausahanya teknik pemberian pakan. Pemberian pakannya pakan segar 10% dari bobot badan kali bobot badan. Yang selanjutnya pemberian garam sebagai fungsi itu untuk menambah nafsu makan dan meningkatkan mineral. Selanjutnya frekuensi pemberiannya yaitu 2 atau 3 kali sehari. Yang selanjutnya pakan tambahan berupa dedak padi diberikan 3 kali seminggu sebanyak 0,5 kg per ekor. Selanjutnya pemberian vitamin organik untuk pertumbuhan dan reproduksi rusa dan mengurangi bau dari kotoran rusa tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pemanfaatan dari rusa tersebut. Di sini ada 2 jenis bentuk manfaat yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungnya itu yang pertama dari dagingnya dengan protein tinggi dibandingkan dengan protein daging sapi, yaitu 21,1% bandingkan sapi 18,8%, dan rendah lemak. Selanjutnya yaitu dan rendah kolesterolnya, sehingga cocok bagi penderita dari penyakit kolesterol. Pemanfaatan rangga atau tanduknya untuk rangga tuanya untuk bahan baku kerajinan, dan seperti hiasan dinding, aneka kerajinan lainnya yang dapat memiliki estetika yang tinggi. Selanjutnya rangga muda atau tanduk mudanya dapat dijadikan untuk bahan baku obat tradisional, karena dalam tanduk itu mengandung mineral yang tinggi, sekitar 15 jenis asam amino yang terdapat di dalamnya. Kemudian produk sampingan yang dihasilkannya yaitu berupa dompet atau sepatu, ikat pinggang, dan jaket. Pemanfaatan lainnya itu breeding stock menghasilkan ternak usaha yang unggul dan bibit yang baik. Selanjutnya pemanfaatan secara langsung. Secara langsung itu dilihat dari keperluan komersil, itu karena postur tubuhnya baik, hingga corak bulunya yang keindahannya, rangga bisa dapat seperti yang terdapat di Istana Bogor. Itulah hasil dari presentasi yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan tentang panca usaha dari ternak rusa, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.